konco kabeh, piye kabare? Sehat kan? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar. Setelah sebelumnya mereka melihat kematian Mr. dan Mrs. Lee dan hantunya memberikan kutukan, mereka memutuskan untuk mau tidak mau menghadapinya. Untuk menghadapi hantu gentayangan Mr. Lee dan Mrs. Lee, Leon pun memutuskan untuk melatih para satpam dan Kwan dengan menggunakan cara dan alat yang sedikit nyeleneh ya. Sangat di luar akal pikiran saya ya. Sampai-sampai saya terdiam dan tak percaya. Latihannya yaitu untuk memfokuskan diri agar berani dalam menghadapi rasa takut dalam latihan ini. Bertujuan untuk jika nanti menghadapi seperti penagih hutang, mantan mertua, calon bojo serta dosen killer, itu mereka menjadi berani bercanda ya. Berlokasi di tepi danau, mereka pun digembleng habis-habisan. Ternyata malah Leon yang habis duluan. Berbagai cara dan metode digunakan sampai tak kenal lelah dan letih. Latihan berkali-kali dilakukan dan latihan yang terakhir pun berlanjut. Namun hasilnya mereka pun babak belur tidak karuan. Latihan pun berlanjut di saat mereka semua sudah waras dan sekarang mereka berada di tukang bakmi Mas Sunyo. Dengan kondisi yang setengah waras, mereka berlatih lagi untuk dapat melihat hantu di sekitar. Ini adalah cairan kumur yang dioleskan ke mata. Tujuannya yaitu agar mereka dapat melihat dengan mata telanjang di mana hantu berada. Di saat di jalan, Leon melihat hantu berbaju merah. Leon pun mengejarnya. Di saat yang bersamaan, para satpam juga mengejar orang yang berbaju merah. Para satpam tidak percaya dengan orang yang dikejar. Mereka mencoba mengetesnya dengan cara menekan jantungnya apakah masih berfungsi, dan mereka malah keenaan menekan-nekan salah satu gunung kembarnya. Di lain scene, dompet Kwan ketinggalan. Lalu ia mengambilnya lagi. Tak sengaja saat ia akan mengambilnya, malahan ia ketemu hantu di siang bolong lagi makan bakmi. Setan kok doyan bakmi ternyata. Lanjut, adegan pun berpindah ke para satpam yang kecewa. Gitu kan ya. Mereka langsung melabrak si Leon karena mereka mengira si Leon telah menipunya. Padahal emang para satpamnya aja yang sange. Dan gak bisa bedain mana hantu mana manusia yang punya gunung kembar. Setelah berguru kepada Doraemon dan sedikit alas senam SKJ, Leon dapat menciptakan suatu alat yaitu baling-baling bambu versi update-nya dari Doraemon. Tetapi hal itu agak ditentang oleh kepala satpam yang bernama Ahlu karena ia merasa telah dikecewakan, terlebih-lebih karena kejadian salah sasaran tadi. Seketika Leon melempar baling-baling bambu yang dibawanya tadi dan tidak sengaja terkena salah satu satpam, dan yang lain pun marah. Niatnya ingin membunuh Leon, tetapi yang namanya niat ya cuma niat saja. Malahan mereka yang ketakutan dan Leon malah menghina mereka karena disuruh nusuk dengan dibumbui agar marah malah takut. Tanpa pikir panjang, Kwan pun mengambil pisau lalu mendekati Leon dan dengan senyuman yang mematikan, ia menuruti instruksi Leon dengan menusuknya. Tanpa rasa bersalah, Leon pun langsung tumbang dan dibawa ke UGD Rumah Sakit Jiwa. Di saat yang bersamaan, Ahming lagi apes karena terkena baling-baling bambu tadi, dan saat meminta pertolongan, ia malah ketabrak oleh mobil yang ada di belakangnya. Keesokan malamnya, kepala satpam agak ketakutan karena malam pembantaian sudah tiba. Suasana angin yang mencekam, hawa angker pun sangat terasa. Dengan memberanikan diri, mereka membagi tugas seperti biasanya. Lalu saat itu juga, Kwan merasa sangat menyesal karena telah menusuk Leon. Untuk menghilangkan kegalauan, ia mencoba mengunjungi pos satpam. Adegan pembantaian pun dimulai. Di saat duo satpam Thailand lagi berjaga, yang satu akan berpisah. Sebut saja ini si Brewok mau naik ke lantai atas dengan lift. Tiba-tiba saat memasuki lift, ia terkejut karena baut kipas angin tiba-tiba terlepas dan bergerak mengenainya, dan ia pun tewas ketika menjadi jus darah. Seketika teman satunya ikut khawatir karena saat ia mencoba menghubunginya, si Brewok dengan suara meminta tolong dalam bahasa Thailand. Teman satunya coba menghampirinya, namun naas si Brewok tewas tidak tersisa. Setelah kejadian itu, si orang Sawadikap langsung menemui Tiudam dan Ahlu untuk memberi laporan bahwa si Brewok sudah tewas dengan bahasa Thailand dan bahasa isyarat. Namun mereka berdua tidak mengerti dan malah kepikiran
kebingungan. Mereka pun coba kembali ke pos satpam. Namun di saat itu juga ada satpam yang berada di pos. Saat ia mencoba memanggang kue pai di oven, tiba-tiba seperti ada yang merasuki. Hawa langsung panas sekali seperti terpanggang. Saat ia keluar, tiba-tiba semua barang menjadi leleh karena saking panasnya, dan ia ikut meleleh dan meledak juga. Di luar pos ada Kwan yang dari tadi mondar-mandir karena pintu pos yang tidak bisa dibuka. Ia pun langsung mendobraknya. Namun naas ia juga terkunci dan ikut kepanasan bukan main, dan itu membuatnya kepanasan. Di luar pun ada 3 satpam yang dari tadi mencoba untuk masuk. Karena pintu yang terkunci dan suara minta tolong terdengar keras, mereka pun berpikiran liar. Kepala satpam yang tidak percaya langsung mendobrak pintunya. Mereka pun kaget dengan pemandangan Kwan yang lagi kepanasan. Karena saking panasnya, itu membuatnya meledak. Untung ada Vixal, keliru. Untung ada Leon yang ternyata keluar dari rumah sakit untuk menyelamatkan mereka dari ulah hantu tersebut dengan mematikan kabel listrik yang tercolok tadi. Adegan pun dilanjutkan dengan fakta bahwa Kwan telah menusuk tepat di usus buntu Leon, sehingga hal tersebut membuatnya awet muda kembali. Nah, setelah penjelasan singkat, akhirnya Leon mau membriefing sebentar sebelum menghadapi pasangan setan gentayangan tadi. Namun, karena mereka berdebat siapa yang mau memacari Kwan duluan, akhirnya tidak jadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 tepat dan tidak lebih. Salah satu satpam mencoba keluar, namun tiba-tiba ia melihat sosok hantu telah menunggunya di luar. Ia pun langsung kembali ke pos. Leon pun berencana menunggu hantunya di pos satpam. Lalu keanehan pun mulai terjadi. Sambil menunggu kedatangan arwah Pasutri, mereka bergoyang mengikuti alunan musik sampai-sampai lupa diri. Karena saking enak musiknya, Kwan dan Ahlu ternyata kesurupan hantu Pasutri dan perkelahian pun terjadi. Namun Leon malah kabur. Setelah lari dari kejaran, mereka bertemu dengan Kwan. Untuk memastikannya, mereka coba saling melempar senyum. Namun tanpa diduga, si Kwan langsung ingin memberikan pisaunya kepada Leon. Namun naas, Leon sudah menyiapkan jebakan tikus di sakunya. Dengan tangan Kwan terperangkap, Leon pun langsung menyadarkan Kwan dengan cara bermain gitar hero tepat di depannya. Seketika hantu Miss Lee pun keluar dan lari terbirit-birit. Selanjutnya, para satpam yang lain mencoba mengejar hantu Mr. Lee sampai-sampai Tiudam muntah-muntah karena kecapean pakai toa yang besar. Di saat yang bersamaan, Leon pun mencoba memburu hantu Miss Lee yang kabur tadi. Alhasil, dengan sebuah ketapel mainannya dari kecil, mampu membuat hantu Mrs. Lee babak belur dan tertangkap. Kemenangan pun diraih dengan Ahlu juga ditangkap. Namun, hal sebaliknya terjadi. Bunga menghadap ke arah satpam yang ada di belakang Leon, yang ternyata arwah ini memiliki keunikan. Ketika seseorang menyentuh orang yang kesurupan, maka itu akan tidak sengaja akan tersalur, sehingga hantu dapat berpindah dengan cepat. Hantu Mr. Lee langsung mengambil gergaji mesin untuk melepaskan Mrs. Lee dan untuk membunuh Leon dan kawan-kawan. Dengan sigap, mereka semua lari kocar-kacir. Hantu Mr. Lee memakan korban lagi. Kali ini Ahlulah yang jadi korban tragis. Scene pun berlanjut ketika 4 orang yang tersisa, yaitu Leon, Kwan, Tiudam, dan Big Cat naik ke lantai paling atas apartemen. Mereka mencoba merencanakan pelarian atau untuk menghadapi Mr. Lee. Namun dikarenakan rumitnya penjelasan Leon, maka mereka jadi kebingungan. Adegan pertarungan dan saling kejar-mengejar terjadi. Dan dengan gergajinya, hantu Mr. Lee merusak benda apapun yang ada di sekitarnya. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Leon dengan cara ia melempar sebuah pisang sehingga menyebabkan hantu Mr. Lee terjatuh dari lantai atas. Namun dikarenakan hantu tersebut memiliki ilmu kebal yang diajarkan oleh Hokage kedua, yaitu Edo Tensei, ia tidak bisa mati dan tidak terluka sedikit pun. Lalu ia pun mencoba untuk membunuh lagi. Berbagai cara Leon dan kawan-kawan lakukan, namun tetap saja sia-sia. Karena saking kesalnya hantu tersebut tidak mati-mati, mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri. Namun hal itu gagal dikarenakan Leon sang jenius membuat alat semacam baling-baling bambunya dulu.
Doraemon, cuman bahannya yang beda tipis. Dengan diiringi senyuman, tangisan, dan tawa, akhirnya mereka nekat terbang dan anehnya mereka bisa terbang. Mereka pun sangat gembira ketika Leon akan menjauhi gedung. Tiba-tiba hantu Mr. Lee merogoh saku celana milik Leon. Beruntung Leon memiliki granat dan langsung saja ia memasukkan ke mulut arwah Mr. Lee. Seketika satpam yang dirasuki pun ikut tewas. Hal yang tak terduga terjadi. Leon ternyata juga kerasukan dan ia mulai merusak baling-baling bambu epicnya tadi dengan brutal. Satu persatu orang pun terjatuh dan sikap Leon pun semakin aneh. Quan dan Big Cat jatuh duluan dikarenakan alat terbang mereka sudah dirusak oleh arwah Mr. Lee. Tinggal Tyudam yang sedang dengan Leon. Namun dengan semangatnya yang tinggi, mereka saling merusak alat terbang masing-masing dan hal itu menyebabkan mereka berdua jatuh bersamaan. Leon pun lari untuk mengambil gergaji besi dan di saat ia akan membunuh Quan dan Tyudam, namun tiba-tiba Leon pun bertarung dalam batinnya arwah Mr. Lee dan Leon yang berada di dalam satu tubuh mulai bertengkar. Leon pun menyuruh Quan untuk menebasnya dengan gergaji dengan dibumbui tangisan-tangisan syahdu. Quan pun awalnya tidak mau, tetapi karena paksaan sutradara akhirnya Quan pun menebas Leon sampai mati. Lalu scene pun ditutup dengan mereka bertiga, yaitu Tyudam, Big Cat, dan Quan masih hidup bahagia di rumah sakit jiwa, dan adegan pun diakhiri dengan saling lempar senyum antara Quan dengan hantunya Leon. Tamat. Film pun selesai ya. Jadi kesimpulan ceritanya yaitu ialah kita harus berbakti kepada orang tua walaupun apapun dan dimanapun kapanpun kita berada. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan ulasan film dari Talking Sugar. Saya segenap kru dari Talking Sugar mengucapkan salam yang manis-manis. Terima kasih.